Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu di pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sistem gerak pada manusia. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai sel, mengenai jaringan, nah sekarang kita akan beralih mengenai sistem organ pada tubuh kita yang akan dimulai dengan sistem gerak pada manusia untuk sistem organ yang pertama. Nah, KD yang akan kita bahas kali ini yaitu KD 3.5, di mana di sini kalian akan menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Oke, jadi kita akan mulai menganalisis bagaimana sih jaringan pada sistem gerak pada manusia. Kenapa manusia bisa bergerak maju, mundur, atau mobile tidak seperti pada tumbuhan. Oke, kita akan mulai. Nah, pada materi ini ada 5 subbab yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama rangka tubuh, yang kedua tulang, yang ketiga otot, yang keempat gangguan sistem gerak, dan yang kelima teknologi sistem gerak. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu hanya akan membahas 2 saja, yaitu rangka tubuh dan tulang. Insya Allah untuk otot, gangguan sistem gerak, dan teknologi sistem gerak akan Ibu bagikan lagi pada pertemuan berikutnya. Oke? Baiklah, kita akan mulai mengenai subbab yang pertama yaitu rangka tubuh. Nah, mungkin kalian sering melihat di rumah sakit atau di lab sekolah juga ada itu tulang pada manusia. Nah, rangka itu adalah yang menyangga tubuh kita, ya. Nah, alat gerak pada manusia itu ada 2, yaitu alat gerak pasif dan ada gerak aktif. Alat gerak pasif itu tulang. Kenapa disebut pasif? Karena tulang hanya bisa bergerak digerakkan oleh otot, ya. Jadi tulang itu sistemnya pasif, tergantung otot kemana menggerakkan dia. Nah, beda dengan otot. Kalau otot disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena memang otot dia punya energi untuk bisa menggerakkan tulang. Otot bisa memanjang dan bisa memendek, itu yang menggerakkan tulang. Nah, selanjutnya kita lihat fungsi dari rangka itu sendiri. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu fungsi dari rangka. Kira-kira nih, yang pertama rangka itu fungsinya untuk penyangga dan penunjang tubuh. Kebayang dong kalau kalian gak punya tulang. Ibaratnya kalian cuma kayak daging aja gitu, seonggok daging. Terus geraknya gimana? Bisa gerak? Mungkin bisa, tapi geraknya jadi kayak siput gitu ya. Jadi menggerakkan ototnya saja tanpa adanya tulang. Ya, kalian gak bisa berdiri tegak, kalian cuma ngesot nantinya. Ya, karena kalian gak punya tulang. Gak ada yang menyangga tubuhnya sampai bisa berdiri. Nah, yang kedua, rangka itu sebagai pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. Misalnya nih, kalian ada yang mancung ke dalam, ada yang mancung keluar. Nah, itu karena bentuk tulang hidungnya, ya. Jadi itu dia memberi bentuk. Ada yang rahangnya bulat, ada yang menonjol, ada yang rahang pipinya menonjol, tulang pipinya, ada yang jenong misalnya. Nah, itu juga dari tulang, ya. Jadi memberi bentuk pada tubuh kalian. Kemudian selain itu juga misalnya nih ada tulang rusuk di tubuh kalian. Nah, itu dia fungsinya apa? Melindungi organ dalam yang ada di tubuh kalian. Misalnya dia melindungi jantung, melindungi paru-paru, ya, melindungi rambung. Nah, itu adalah fungsi dari rangka. Contohnya lain misalnya tulang nih, tulang kepala kalian. Oke, tulang kepala kalian nih keras ya. Nah, fungsinya apa dia? Fungsinya melindungi organ dalam, yaitu otak. Nah, kemudian yang ketiga itu
fungsi rangka adalah sebagai alat gerak aktif di mana otot melekat di situ. Ya, otot juga dia tidak bisa berdiri sendiri, dia butuh tulang untuk bisa menopang tubuh. Nah, selain itu, rangka atau tulang ini juga tempat pembentukan sel darah. Jadi, tempat terjadinya hematopoiesis. Nah, hematopoiesis ini adalah proses pembentukan sel darah. Nah, kemudian selain itu, rangka atau tulang tubuh juga itu sebagai tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Ya. Jadi makanya tulang itu butuh kalsium karena di tulang ini dia sangat-sangat makanan dari tulangnya ini adalah kalsium itu gitu loh. Nah, kemudian si kalsium ini juga dilepaskan oleh tulang untuk keperluan tubuh yang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, rangka tubuh atau biasa disebut dengan skeleton manusia itu terbagi menjadi rangka aksial dan rangka apendikuler. Apa itu rangka aksial? Rangka aksial adalah rangka yang menyusun sumbu tubuh. Jadi kalau kalian misalnya berdiri itu dari atas sampai dengan tulang ekor, nah itu yang disebut dengan rangka aksial. Ya, jadi sumbu tubuh artinya yang kalau kalian dibagi dua, nah itu adalah sumbu tubuh. Oke, nah itu disebut dengan rangka aksial. Nah, sedangkan rangka apendikuler adalah alat-alat gerak pada tubuh kalian. Nah, alat gerak kalian apa saja? Kaki dan tangan. Kaki dan lengan kalian mulai dari bahu sampai ujung jari, mulai dari pangkal paha sampai ujung jari kaki, itu yang disebut dengan rangka apendikuler. Oke? Ya, jadi Ibu ulangi, kalau rangka aksial itu mulai dari atas kepala, tulang leher, kemudian tulang tubuh sampai dengan tulang ekor, itu adalah rangka aksial. Nah, sedangkan rangka apendikuler adalah rangka penyusun alat gerak kalian, lengan dan kaki. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu rangka tubuh aksial. Yang pertama adalah tengkorak. Tengkorak siapa ya yang ada di gambar itu? Nah, tengkorak berfungsi untuk melindungi otak, melindungi organ pendengaran dan melindungi organ penglihatan. Ya. Nah, tengkorak ini dibagi menjadi dua. Ada tulang tempurung kelapa disebut dengan kranial dan ada juga tulang-tulang penyusun wajah yang disebut dengan facial. Oke. Kemudian kita lihat. Jadi ada dua ya, kalian boleh pelajari di situ. Untuk penyusun otaknya ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji. Nah, tulang tapis, tulang pelipis. Sedangkan bagian wajahnya itu kalian ada rahang bawah, rahang atas, hidung dan lain-lain. Oke. Nah, ini gambarnya. Kalian bisa pelajari gambar tersebut, silakan dilihat-lihat ya. Boleh di sini dilihat. Nah, di situ ada macam-macam ya. Ada tulang-tulang penyusun wajah dengan tulang-tulang penyusun tengkorak. Oke. Silakan dipelajari gambarnya, dilihat. Oke, sudah cukup. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, kita akan lanjutkan yang berikutnya, yaitu tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Ya, kalau tadi yang pertama rangka aksial itu ada tengkorak, yang kedua ada tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Ya, di sini nih tulang hyoid. Itu gambarnya, boleh kalian pelajari. Tulang telinga dalam berfungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara, itu udah jelas. Kalian bisa mendengar, kalian bisa bereaksi terhadap suara, itu akibat dari adanya telinga. Nah, selain dari gendang suara atau bagian-bagian telinga yang di dalamnya, itu ada yang paling berfungsi penting, yaitu tulang telinga, karena dia berfungsi menerima impulsnya.
menerima impuls yang pertama, yaitu tulang telinga ini. Ya, walaupun ini disebut sebagai tulang rawan, tapi ini adalah tulang. Ya, dan ada telinga yang bagian dalamnya. Oke. Kemudian ada tulang hyoid. Nah, tulang hyoid ini letaknya di sini nih. Kalau orang Sunda bilang di elak-elakan, ya. Nah, di tulang hyoid ini dia tulang leher yang paling atas yang bersatu dengan tenggorokan. Nah, tulang hyoid ini dia berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga membantu proses menelan. Nah, si lidah ini dia nempelnya ke tulang hyoid ini nih. Ya, kalian bisa bilang A, I, U, E, O, L, R dan lain sebagainya, itu karena adanya tulang hyoid yang tempat menempelnya lidah. Jadi lidah itu nggak nempel di mulut, lidah itu nempelnya di tulang hyoid ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang ketiga dari rangka aksial itu ada ruas-ruas tulang belakang. Fungsinya pertama menopang kepala dan bagian tubuh yang lain, ya. Jadi mulai dari tulang leher, ini tulang leher nih, dia menopang si tulang tengkorak tadi. Oke, dia menopang tulang tengkorak tadi, kemudian dia juga melindungi organ dalam tubuh karena tulang belakang ini, ruas-ruas tulang belakang ini tempat menempelnya rusuk, ya. Jadi rusuk itu dia menyatu dengan tulang dada, itu melindungi organ dalam tubuh. Kemudian dia juga menentukan sikap tubuh. Nah, ini yang salah satunya yang menyebabkan tubuh kalian bungkuk atau bengkok gitu. Nah, ini adalah karena pengaruh dari ruas-ruas tulang belakang. Nanti akan kita pelajari pada gangguan-gangguan sistem gerak berikutnya, oke? Kita lanjutkan. Nah, ini yang keempat yaitu tulang rusuk dan tulang dada, ya. Jadi tulang rusuk itu adanya dari samping kiri dan samping kanan tubuh kalian, sedangkan tulang dada itu adanya di sini. Ya, bagian yang keras dari dada kalian itu adalah tulang dada. Fungsinya dari tulang rusuk dan tulang dada ini adalah berfungsi untuk melindungi paru-paru dan jantung. Oke, ada paru-paru, ada jantung. Oke, sebenarnya ada juga sih yang bagian bawah ini terlindungi juga, ada hati, ada lambung, ya. Cuman lambung ini lebih bawah dari tulang dada memang fungsinya. Oke. Di situ kalian bisa lihat tulang dada itu ada yang bagian hulu, bagian badan sama taju pedang. Nah, taju pedang itu yang ini nih, ini taju pedang, ya. Ini taju pedangnya, ini bagian hulunya nih. Nah, ini bagian hulu, ini bagian badannya, kemudian ini taju pedangnya. Nah, sekarang ini tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ada tulang rusuk sejati. Nah, kenapa disebut tulang rusuk sejati? Ini tulang rusuk sejati ada 7 pasang karena dia menempel dengan tulang dada langsung. Jadi dari tulang belakang muter masuk menempel ke tulang dada ini. Nah, ini yang disebut dengan tulang rusuk sejati. Ada 7 pasang kanan kiri, ya. Ada 7 pasang. Nah, kemudian ada 3 pasang rusuk palsu. Kenapa disebut rusuk palsu? Karena dia menempel pada tulang rusuk yang lain. Nah, ini nih, ya, dia menempel pada tulang rusuk yang lain gitu. Makanya disebut sebagai tulang rusuk palsu. Nah, kemudian ada tulang rusuk atau 2 pasang rusuk melayang. Nah, ini, ya. Nah, kalau badan kalian kurus, nih kalian bisa ngaca sendiri, buka baju, itu kalian bisa lihat. Diangkat tangannya, kemudian dilihat begini nih, nyamping. Ini kelihatan nih, si tulang rusuk melayangnya ini menonjol. Oke. Cuman untuk yang berbadan gemuk seperti ibu, susah lihatnya karena udah ketutup daging. Oke. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, kalau tadi kita sudah selesai dengan rangka penyusun tubuh atau rangka aksial, kita akan lanjutkan dengan rangka apendikuler, yaitu alat gerak tubuh, ya. Nah, dimulai untuk lengan itu ada gelang bahu. Gelang bahu ini gelang bahu nih, ini dia disebut dengan pektoral sebagai penghubung antara lengan dengan badan,
ya. Kalau badan ini rangka aksial, nah lengan ini udah masuk rangka apendikuler. Dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh gelang bahu atau pektoral ini. Nah, pektoral ini terdiri dari 2 tulang belikat di bagian belakang dan 2 tulang selangka ini, ya. Oke. Kemudian tulang anggota gerak atas nih. Ini yang disebut dengan tulang anggota gerak atas itu yang bagian lengan, ya. Ini bagian lengan kalian, ini adalah tulang gerak atas. Oke. Kalian boleh baca sendiri. Selanjutnya kita lihat yang ketiga yaitu gelang panggul. Nah, fungsi gelang panggul dengan gelang bahu itu fungsinya sama. Kalau gelang bahu ini untuk menghubungkan lengan atas dengan badan bagian atas. Nah, kalau gelang panggul dia untuk menghubungkan antara paha dengan badan bagian bawah. Oke. Terdiri dari apa saja? Di situ ada 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Oke. Nah, gelang panggul atau biasa disebut dengan pelvis ini yang pria lebih kecil daripada yang perempuan. Makanya kalau perempuan tuh kan pantatnya gede-gede, ya. Kalau yang laki-laki pantatnya lebih cenderung lebih kecil. Kenapa? Karena gelang panggulnya ini yang laki-laki lebih kecil, yang perempuan lebih besar. Kenapa yang perempuan lebih besar, Ibu? Karena perempuan ini dia membantu untuk menopang bayi nanti, ya. Jadi si tulang ini tuh dia mampu menopang bayi. Kalau kecil kan kasihan bayinya, perutnya nanti ngelendot gitu, nggak ada yang menopangnya. Nah, beda dengan perempuan. Kalau perempuan lebih besar tulang panggulnya karena dia untuk menopang bayi nantinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian, nah tulang anggota gerak bawah. Jadi rangka apendikuler itu terdiri dari 4. Yang pertama tadi gelang bahu, kemudian tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah. Nah, tulang anggota gerak bawah itu semua tulang-tulang penyusun kaki, mulai dari paha, lutut, betis, tulang kering sampai dengan telapak kaki. Oke. Nah, kalian bisa lihat ada apa saja di situ. Boleh dipelajari. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini anak-anak gambarnya kita lihat ya. Coba Ibu perbesar sedikit. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, ini adalah rangka keseluruhan. Di sini ada tulang selangka nih. Ini tulang selangka ya. Ini tulang selangka nih. Kemudian ini tulang belikat nih di belakang nih, dia lagi balik ke sana ya. Ini tulang belikat nih. Ini tulang selangka ini yang di bagian depan, di bagian sini nih tulang selangka, belikat yang sebelah belakang. Di sini ada tulang lengan atas, ini tulang lengan atas, ada tulang telapak ibu jari. Nah, ini kalian bisa pelajari, oke? Ibu beri waktu kalian sebentar untuk mempelajari gambar tersebut. Silakan. Ya. Gambarnya. Baik, sudah cukup. Nah, kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu apa ini? Tulang. Kita akan mempelajari tulang. Tulang itu berdasarkan bahan pembentuknya ada 2 macam. Yang pertama yang disebut dengan tulang rawan, dan ada yang disebut dengan tulang keras. Tulang rawan itu biasanya disebut dengan kartilago, sedangkan tulang keras itu biasa disebut dengan osteon. Tulang rawan dibentuk oleh kondrosit, yang sel-sel tulang rawan itu disebut kondrosit, dan matrik bahan dasar yang tersusun dari kondrin, kolagen, dan kalsium.
Sedangkan tulang keras itu berasal dari tulang rawan yang mengalami osifikasi, dibentuk oleh osteosit yang banyak mengeluarkan matriks. Matriks tulang keras mengandung sedikit kolagen dan mengandung banyak kalsium dan fosfor. Oke. Kita pelajari dulu yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan itu dilindungi oleh lapisan luar yang disebut dengan perikondrium. Nah, perikondrium ini berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan dan perbaikan materi penyusunnya. Nah, jadi ini yang disebut dengan kondrosit. Kondrosit itu sel-sel tulang rawan ya. Ini, nah ini sel-sel yang isogenik itu yang sama ya, isogenik itu yang gennya sama. Ini yang disebut dengan matriks tulang rawan. Nah, ini yang disebut dengan lakuna. Lakuna itu adalah antara sel-sel tulang rawan ya. Oke. Nah, tulang rawan itu dibagi menjadi 3 macam. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat letak-letak tulang rawan hialin ada di mana saja, tulang elastis ada di mana, dan tulang fibrosa ada di mana. Nah, yang membedakan ini adalah zat pembentuknya, oke? Zat pembentuknya, ya. Warnanya juga itu berbeda. Untuk hialin itu dia warnanya putih biru transparan. Untuk yang tulang rawan elastis itu warnanya kuning. Dan kalau yang fibrosa itu gelap keruh. Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua yaitu tulang keras. Komponennya atau penyusun tulang keras itu ada apa saja sih? Ini ada pembuluh darah. Nah, ini pembuluh darah tuh adanya di sini di pusat. Kemudian ini juga yang disebut dengan kanal pusat. Tapi di sininya ada pembuluh darah itu ya. Kemudian ada osteosit. Nah, ini adalah osteosit. Osteosit itu sel-sel pembentuk tulang keras. Dan ada kanalikuli. Kanalikuli ini adalah serat-serat yang muncul dari osteosit yang menghubungkan osteosit yang satu dengan osteosit yang lain. Oke. Kita lihat proses pembentukan dan perkembangan tulang. Nah, proses pembentukan dan perkembangan tulang atau itu disebut dengan osteogenesis. Oke. Osteogenesis kita lihat, Ibu perbesar. Nah, kita lihat seperti ini, oke. Kelihatan. Nah, dalam proses osteogenesis atau pembentukan tulang, pertama kita lihat leher tulang terbentuk di sekitar cartilago hialin. Nah, ini leher tulang ya. Jadi yang menghubungkan antara tulang bagian atas dan bagian bawah ini yang disebut dengan leher tulang. Kemudian yang keduanya, cartilago di tengah mengalami di tengah yang diafisis ini dia mengalami proses kalsifikasi. Jadi dia menyerap kalsium yang begitu banyak. Nah, setelah itu kemudian tulang spon mulai terbentuk di tengah-tengah ini. Nah, ini tulang sponnya di sini. Ini banyak sekali tulang spon nanti. Nah, di sini ada tulang spon. Kemudian setelah itu dia mengalami diafisis memanjang dan terbentuk rongga medula bersamaan dengan osifikasi. Nah, ya ini nih. Di tengah-tengah sini. Kemudian yang kelima epifisis. Nah, epifisis ini mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hialin hanya ada di lempeng epifisis dan persendian. Jadi kalau tadi kalau di awal kartilago hialin ini hampir semua bagiannya itu kartilago hialin ya. Kemudian setelah itu dia mengalami kartilago yang di tengah ini dia mengalami proses kalsifikasi atau penyerapan kalsium. Ya, ini hialinnya, kartilagonya yang berwarna biru ini memendek. Kalau tadinya semuanya, ini jadi memendek. Kemudian selanjutnya mulailah terbentuk tulang spons, tulang-tulang berongga. Tulang-tulang spons itu yang keras, yang berongga. Kalau kalian pernah makan sop balung,
atau sop kaki yang ada kaki, tulang kakinya itu. Nah, kalian bisa lihat kalau di dalamnya itu berongga-rongga, keras tapi berongga-rongga. Nah, itu yang namanya dengan tulang spons. Kemudian dari situ mengalami diafisis yang memanjang, si tulang spons ini kemudian memanjang, si tulangnya memanjang, akhirnya terbentuklah rongga dalam yang seperti ini. Nah, sisa-sisa kartilago hial ini hanya terdapat di cakra epifise atau di bagian pertumbuhan ini, ya, di bagian pertumbuhan atau di persendian saja. Oke, itu adalah proses pembentukan dan perkembangan tulang. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah struktur tulang pipa, ya. Kita akan lebih gampang sih, kenapa nggak tulang yang lain, karena kalau di tulang pipa ini dia lebih gampang melihat bagian-bagiannya. Yang pertama ini yang disebut dengan epifisis, ya, ujung tulang. Nah, cakra epifise ini adalah bagian untuk pertumbuhan. Nah, ini epifisis juga sama. Ini artikulasi ini adalah persendian, nanti dia akan berhubungan dengan mana itu diartikulasi. Nah, bagian yang tengah ini adalah yang disebut dengan diafisis. Oke, kalian boleh pelajari. Mau pakai musik lagi? Silahkan dipelajari, nggak usah ya, kita langsung saja. Nah, baik, kalau tadi berdasarkan bahan pembentuknya, sekarang ibu punya macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Boleh, silakan. Kalian boleh pelajari. Ibu kasih musik ya. Enggak, silakan. Dipelajari macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek, ada tulang kaberaturan, dan ada tulang seismoid. Ya, fungsinya apa saja kalian boleh baca sendiri dong, jangan dibacain terus sama ibu, oke? Kalian hebat. Oke, kita lanjutkan. Baik. Yang selanjutnya adalah persendian, ya. Persendian atau pengertian hubungan antar tulang sehingga leluasa digerakkan, ya. Persendian disebut juga artikulasi. Nah, di sini ya, nih artikulasi atau sendi ini di sini. Jadi hubungan antar tulang. Nah, menurut Carlos Junsuera, sendi merupakan daerah di mana tulang-tulang ditutupi dan dikelilingi oleh jaringan ikat yang mempertahankan tulang-tulang bersama dan menentukan jenis dan derajat pergerakan di antara mereka. Ya, jadi si tulang-tulang ini ditutup dan dikelilingi oleh jaringan ikat. Nah, ini jaringan ikatnya, ya, yang mempertahankan posisi tulang. Jadi meskipun dia bergerak kemana-mana nih, dia akan kembali pada aslinya lagi, ya. Meskipun siku kamu dibengkokkan berkali-kali, itu tetap bisa diluruskan kembali. Nah, itu akibat adanya sendi. Nah, menurut besar dan kecilnya gerak yang terjadi, persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada sinartrosis, ada amfiartrosis, dan ada diartrosis. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis ini adalah hubungan antar tulang tapi tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Contohnya pada sini, pada tulang-tulang penyusun kepala. Nah, tulang penyusun tengkorak seperti yang digambar tadi itu tidak terdiri dari blok satu gelempeng tulang, enggak. Ya, jadi dia tersusun dari beberapa lempeng. Nah, kenapa Allah menciptakan seperti itu? Karena jika kalian kecelakaan, nauzubillah min dzalik ya, misalnya kecelakaan terbenturlah kepala kalian yang memerlukan operasi, maka tidak dipotong tulangnya menjadi retak kemana-mana. Tapi dokter cuma tinggal membuka sendi-sendinya saja. Ya, bagian-bagian yang menghubungkan lempeng kepala yang satu dengan lempeng kepala yang lain. Nah,
Sinartrosis ini ada 3 macam, ada sinfibrosis, ada sinkondrosis, dan ada sindesmosis. Apa saja itu? Contohnya apa saja? Kalian boleh baca sendiri dong. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, yang kedua adalah amfiartrosis. Amfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya hubungan antara tulang rusuk dengan ruas-ruas tulang belakang. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya diartrosis. Nah, kalau yang diartrosis ini memungkinkan terjadinya gerakan secara leluasa. Ya. Contohnya pada alat-alat gerak biasanya pada manusia. Nah, untuk yang diartrosis ini dihubungkan oleh sendi. Nah, sendinya ada apa saja? Kalian boleh lihat sendiri dong. Ibu kasih gambar lebih jelas ya. Nih, kalian boleh lihat. Ada sendi putar, ini contohnya terdapat di leher. Ada sendi peluru, ini contohnya terdapat di gelang panggul. Ada sendi gulung, ini contohnya terdapat di pergelangan tangan. Ada sendi geser, ini ada di telapak kaki. Ada sendi pelana, ini terdapat di ibu jari. Dan ada sendi engsel, itu terdapat di siku. Aduh, maaf. Selanjutnya ini mengenai gerakan-gerakannya dan contohnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ibu kasih musik dulu untuk kalian pelajari. Silakan. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sudah selesai deh. Apa yang harus ibu berikan pada kalian? Terus siapa ya yang mukanya kayak gini? Ya, aduh, tidak. Masa begitu? Kita mempelajari diri kita dong, harus semangat. Harus tetap ceria, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Aduh Bu, ngantuk. Aduh ngantuk. Enggak ya, enggak begitu ya. Semangat terus, meskipun kita belajar secara jarak jauh. Oke, tetap semangat dan harus ceria seperti ini. Seperti ini. Nah, selalu ceria, tetap semangat. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, dadah.